Badi perlu dipanjang kena badi jadi kamu. Yang dipikir oleh awak masyarakat yang wateuronyan zamannya apa kira-kira merasa wateuronyan takut? Kamu mereka tapi ji pada ji jadi kamu ada kamu dicak ada. Padi la rumah, dicak. Kaya-kayanya tu dicak ikan ni pegak kolok-kolok ke dek. Gorong-gorong. Ke dia pur ke. Dia belah minta. Nya cerita lepas. Tengok lah kamu ambil nak. Kamu tok lu bro tu. Pakaian pakaian. Bajai hana le payah dia payah pakai guni lah tu. Payah pakai guni. Kamu lu. Bajai awal ho dicok cip. Kamu ane beritapu. Ane beritapu ke masyarakat kampung. Duduk truk. Jepang mendarat ke Aceh. Muatannya. Mendarat dengan tidak ada perlawanan untuk memburu Belanda, untuk berperang Belanda. Ya. Tidak ada perlawanan dengan Aceh. Kerjasama. Sejarah Jepang yang orang tepu di Ino. Benar kan? Sejarah awak Jepang. Yang orang tepu Ino. Reaksyon di tengah hemat kerajaan. Reaksyon di tengah. 3 tahun pegang kerajaan. Jadi yang ni hak koko. Pegang koko berana. Karena tak setor kimasta. Bumi. Lain ada kena. Yang macam kamu ngau kadang nak mancang bau jong derung lupa. Satu, dua, tiga. ひょんなことから2004年のスマトラ沖地震の被災地インドネシアのアチェと私の住む東北とアートで結ぶ国際交流を始めることになり2016年からさまざまな活動を行ってきました。アートといっても絵画や彫刻のようなものではなくお汁粉を作ってみんなで食べたりみんながやりたいということを実際にやってみたり個人の記憶をもとにそれを映像や音楽などさまざまなメディアで形にしたりコミュニティアートと呼ばれる取り組みです。インドネシアで活動を行っていくにあたって私は日本による占領という歴史と向き合いたいと考えていました。アチェの若者たちとプロジェクトを進めながら折に触れて当時を知る人にインタビューをしたり日本軍の残した跡を見に行ったりもしました。しかしこれと一体どう向き合ったらいいのか自分とこの歴史との接点をどう見つけたらいいのか正直考えあぐねていました。それが私にとっては一番身近な戦争である一方アチェの人々にとってはその後に起こった内戦の方が生々しく辛い身近な体験であり第二次大戦をことさらに取り上げようとする態度は日本人である私の自己満足に過ぎないのではないかと思ったりもしました。そんな時に出会ったのが元日本兵を祖父に持つ大学生マウリダ・ラフマでした。彼女と出会ったのはムラボーというスマトラ沖地震の震源のほぼ真向かいにある町でした。最初彼女は単にこの町出身の大学生と紹介され一緒に丸一日震災遺構や観光地などを見て回りました。夕方になってそろそろ今日はお開きという段になって初めて彼女から自分の祖父は日本兵だったと聞かされ私は急に第二次大戦というこの大文字の歴史が
一つの顔を持った物語として立ち現れるのを感じました。 Tahu namanya Pak? Nama saya Iskandar Ishikawa. Nah, Iskandaru Ishikawa. Waktu dikirim dari Jepang dari Niigata mudah kali pergi. Jadi malu pulang waktu itu kan karena tidak menang. Tapi saya pernah tamat SMA kan. Waktu saya SMA tahun 79. Ada datang wartawan Jepang. Dia cari keluarga tentara Jepang kan. Kebetulan ketemu sama saya, dia cari akan dapat informasi sana. Kemudian datang surat dari anak kakak bapak saya. Datang surat. Kebetulan anak kakak bapak itu dekat hukum Universitas Tokyo, Profesor Dr. Hideo Niwayama. Padahal karena datang surat kan ditulis dalam bahasa Inggris. Jika mungkin kami akan datang bersama paman kamu, dia bilang gitu kan. Adik bapak saya yang pernah berperang ke Cina, yang itu namanya Tamiji Takahashi. Itu kemudian gagal, nggak ada datang. Surat pun nggak ada tuh karena saya waktu itu nggak pandai bahasa Inggris, nggak. Kira maklum lah. Akhirnya saya selesai SMA, saya pergi merantau ke Jakarta sendiri. Kemudian begitu saya bisa sarjana muda lah akuntansi, walaupun susah-susah dapat kuliah juga saya di Jakarta gitu, bertani itu. Kemudian saya pulang, saya ajak abang saya, yuk kita cari paman kita di Niigata, gitu. Nah, saya pergi, dulu saya nggak tahu bagaimana cara pergi ke sana, nekat lah gitu. Akhirnya saya ajak abang ke Jakarta, saya pergi ke kedutaan Jepang, saya minta visa kan. Akhirnya malam saya beli tiket Garuda, malam berangkat, pagi sampai ke Narita. Maka kami urus paspor, kemudian bulan Desember tahun 87 kami berangkat ke Jepang dengan tidak ada istilahnya belum bisa berbahasa apapun kecuali adik bisa bahasa Inggris. Sampai ke Narita pagi. Mungkin salah seorang wanita Jepang yang bernama Sumiko. Kebetulan dia sudah kawin dengan orang Indonesia. Ibu ini kawin dengan orang Indonesia. Ibu Suryanto, baru ingat saya. Kerjanya kalau tidak salah saya suaminya di petrokimia. Petrokimia. Jadi mungkin dia lihat kami, dia datang. Adik mau kemana katanya? Kami bilang kami mau mengunjungi paman. Namanya Tamiji Takahashi. Pokoknya ada alamat waktu itu, di Shinden Bata dia, Shinden Bata, Kashiwazaki Niigataken. Jadi, oke lah, dia bilang. Sudah punya janji, kami bilang ada janji. Kalau istilahnya adat orang Jepang, kalau tidak diundang itu tidak dilayani, katanya itu adatnya. Tapi kenyataannya lain. Bilang oke, saya bantu, dia bilang. Beli koin telepon. Setelah beli koin telepon, dia telepon ke sana. Jadi paman ini terima dengan baik dia. Keluarga kamu orang baik, dia bilang. Sore datang, begitu sampai lihat paman persis kayak di fotonya kan. Inilah paman, adik bapak kan. Udah dipeluk lah kami berdua-dua. Ya gitu. Dia bilang, kamu berani kali kemari, nggak tanpa komunikasi terlebih dahulu. Ya, terharu dia, keluar air matanya kan. Itu lama kali dia sama abang, dia peluk abang. Abangnya mirip bapak waktu itu kan. Gitu. Itulah pertama kali saya naik Shinkansen tuh, kereta api cepat. Begitu sampai ke Niigata, dibawa tuh ke restoran dah rame. Ternyata ada juga veteran-veteran perang dulu yang di Aceh nih kan. Gitu. Akhirnya itulah acara pertemuan pesta itu sampai minum sake, sampai mabuk. Awal musim salju. Jadi kami tahun baru di sana lah. Jadi dijemput oleh Pamani, dibawa ke Shinden Bata.
kami di rumah paman tuh seminggu, kemudian kami diantar lagi ke rumah kalau kami kakak sepupu di Kojima. Dia bilang, paman ini bilang pergi ke rumah orang tua kami. Kami melihat di situ di rumah itu masih ada istilahnya gambar orang tua saya dengan bapak dan ibunya. Makanya disebut itu mungkin rumah orang tua kami. Jadi seminggu di sana kami dilayani dengan baik. Memang keluarga kami yakini orangnya baik-baik. Ada seminggu di Kojima, kemudian dijemput lagi oleh paman balik lagi ke Sinden Bata. Jadi setelah genap 3 minggu, kami diantar balik ke Tokyo untuk pulang. Itulah sebenarnya saya ingin ketemu yang sama profesor itu kan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin enak komunikasi kan, gitu. Karena paman juga dia nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun nggak ada kan. Gitu. Kayak Tarzan aja. Gitu. Kemudian semua dikasih lihat surat yang bapak saya kirim waktu zaman perang berpisah dengan dia, di bundelnya memang rapi kali dia. Kemudian dia bilang, dia tanya akhirnya waktu kami mau pulang apa maksud kemarin. Saya bilang mau cari saudara aja kan supaya tahu paman kan. Kami dipikir mau apa, tanya ada warisan jatah padahal enggak gitu. Saya mau nanti kazu de kaigi datta rashi desu yo. Anata no otosan no mura di dokoro mo kita. Kikyoku honne wa nan desu ka? Nihon ma de shita no. って言ったら、いや、私の先祖とかお父さんの生まれた町とかそういう人と、関係を絆を断ちたくないから私は来ただけです。じゃあ財産とかじゃないんだねっていうことまで喋ったそうです。Tapi paman sempat bilang kalau saya masih hidup masih ada saudara dia. Kalau nggak ada dia nggak ada lagi. Ya sistem di Jepang gitu apa tradisi itu. でもお父さんのおじさんはこう言いました。私が生きている限り縁は絶対切れないよ。なんだろうね、私が生きてる。子供さんもいたのに。Beda kita orang Indonesia. Kapan aja nggak ada BAB saudara. で、日本の文化ってそうなのかな。子供には家族の意味って伝わらないんですか。まあ、子供、孫とか。なんで私はこの家族の縁は私が切れたらそれでおしまいだよって言われたんですか。日本人の悪いところというか、じゃあそれでもいいですよ。悪いところ。で、私はですね、見てその日本人の日本人の家族の関係です。私は言いたいです。私の国、インドネシアなんですけど、その家族の中によく仲やってます。もちろん悪いこともいます。でもほとんど、家族のそれぞれの人たちは仲良くなってるんですよ。日本に私はね、このなんか心関係はですね、日本人はそれはなんか私のなんか国の人々をこれは全然違う。私が見ました。直接は見ました。子供と両親がもう何十年か話さない。もう
ったことない、もう来ないとか、もうたくさん私は聞きました。そして兄弟と私はお姉さんは今どこか行ったわからないとか、簡単で口から出ました。あなたはその両親のことを分かりたくないですか？もうあなたはその人たちから生まれたんじゃないのとか、そういう心の中ですよ。それなのですよ、私は。変ですよ、あなた。なんかそういう心の中ですね。そのままあなたはもう生まれて、大きいなるまでお母さん、お父さん育てて、してなんか自分のためもう仕事できてからもうあなたどっか行きましたとか、じゃあお母さんに2年間20年間もう見ないとか帰ってこないとか、今どんな顔がわからないとか、そんな簡単にこの言葉は出せるのが、私は全然それは思わなかった。それ悪いです。それ悪いです。石川信光さんは1916年大正6年新潟県柏崎市小島に父末松さん、母民さんのもと8人兄弟の三男として生まれました。柏崎の中心部から10キロほど内陸のこの地は、両親が決めた相手との結婚を望まなかった2人が家を出て自分たちで開いた土地だと伺いました。新潟県が保管する記録によれば、信光さんは1938年昭和13年22歳で志願して軍に入隊。広島を出発し、3月10日にハルピンに到着。ここで編成された砲兵情報第一連隊に入営しました。翌5月、満州とモンゴルの国境地帯でノモンハン事件が勃発すると、信光さんの部隊にも応急派兵が命じられ、7月から約3ヶ月間この戦闘に参加しました。その後ハルピンへと引き上げ、1941年1月に満期除隊予備役へと編入されています。記録に記されているのはこれだけです。第二次大戦中の足取りについてはほとんどわかりません。イスマイルさんが持っていた書類によれば、信光さんの戦時中の身分は軍属。厚生省の作成したスマトラ地区未機関車等名簿などによれば、パレンバンにあった南方最大の燃料生産施設、南スマトラ燃料工廠に勤務していたようです。1945年12月6日、スマトラ島アサハンにある農園で復員。その後、インドネシアの独立戦争に加わりました。第二次大戦後、インドネシアに残留した日本兵は900人を超えます。主にスマトラ島とジャワ島で、スマトラ組は約250人。中にはスパイゲリラ養成学校を開校した人もいました。しかし1950年、オランダとの戦争が終結し、インドネシアが独立を勝ち取ると、インドネシア政府はアチェの独立運動に元日本兵が加わることを恐れ、当時スマトラ島に残留していたとされる100人以上の元日本兵をメダンに軟禁しました。この軟禁を機に結成されたというメダン日本人会から1957年、信光さん宛てに出された手紙が残っています。戦後アジアに残留した1万人に上ると言われる日本兵を追った著書、残留日本兵の中で、著者林英一さんは次のように書いています。そもそも異国の地にあって
彼らが腕を震える分野など皆無であり、結局多くのものが技術か小商売かこの闇商売を営んだ。具体的には無免許の医者、自動車修理、飲食店、行商、華僑の店の手伝いなどであり、一時は爆薬を使って漁をした者も大勢いた。この中で一番成功したのが医者だった。100人足らずのアチェ残留日本兵の3分の1が医者をやったとされる。Kalau saya, memang mungkin saya yang sedikit mengenal orang tua saya, walaupun saya baru berumur 6 tahun waktu itu. Terakhir orang tua saya punya profesi mengobati orang-orang kampung di sini. Waktu itu dari Merabu sampai ke Suak Semase, mungkin Arongan sampai ke hampir ke arah Sungai Mas sana. Itu pakai sepeda jauh. Itu seminggu sekali baru pulang. Istilahnya berperan di bidang kesehatan, mengobati orang sakit tanpa mengharapkan juga, bukan semata-mata karena uang, bukan. Jadi kalau orang kampung yang tua tuh, yang masih yang tua-tua tuh yang merasakan bapak yang mengobati, mereka menganggap sangat baiklah membantu. Sayangkan kita semua foto-foto itu kita dulu di Jepang tuh kan banyak hilang karena tsunami. Iya. Itulah. Kemudian tuh yang lengkap kali kalau cerita tuh sama ibu karena ibu sudah almarhum juga gitu. Karena dulu rumah sakit sepi, nggak ada orang. Jadi rumah kita sejarahnya tuh lebih banyak orang pergi ke rumah kan. Rumah udah kayak tuh bawa orang sakit juga bawa makanan bekal sendiri. Ada yang bawa beras, nasi, segala macam kan. Masak di situ, bapak cuma menyediakan tuh kuali. Dulu bapak pandai kali buat itu juga, buat kuali, buat sepatu itu serba deh. Sudah mana rumah bapak dulu? Ini, dua ini. Mengatur jino ya data saudara. これはどんな建物だったんですか？ Bangunannya seperti apa, Pak? Rumah kayu. 木材で作ってあるごく普通の家だったそうです。この一軒家みたいな感じで。 Satu pondok raksasa gitu ya? Iya, pondok Rumah raksasa dua. Dia rumah bentuk model joglo Aceh dulu ya? Bentuk kayak rumah toko juga dari kayu. Agak modern bapak buat tuh. Udah. アチェ風じゃなかったですけども、木造でできた四角の形をした建物で、そこでも住んでたし、そこでもお客さんじゃないや、病人を受けてました。 Sampai ke belakang luas. Berapa tingkat, Pak? 2. 2階建てです。 Jadi itulah orang kalau mau berobat tuh semuanya di belakang kan kayak gudang dibuat. Gitu. Jadi rumah sakit 寝泊まりする患者っていうのは家の裏側にみんな集めてて、そこで寝泊まりしてました。 Yang nginap ada juga, Pak ya? Ada yang nginap. そうですよ。 結構大きかったんですか？ Jadi yang belakang gudang itu berarti sekali muat berapa orang, Pak? Gede ya? Gede gudang yang panjang, ada sekitar, ini kan luas panjangnya ada 50 meter lebih ke belakang. 後ろのなんて言うんだろう、列車みたいなガーッと長い形のでも50メートルぐらい長さがあったんですね。 Kalau obat-obat kata ibu banyak disuplai sama kawannya yang di Langsa. Pak Mahmud itu kan buka usaha obat-obat juga, apotek ya. Gitu. Kadang-kadang ada juga dari kapal-kapal dibawa langsung dari Jepang. Nama kliniknya apa dulu, Pak, di sini? Semua orang Aceh di sini tahu apa dokter Jepang aja. Nihonjin klinik. Dokter Jepang. Nihon Isha? 日本人のお医者さんっていう名前で、そう。ドクトルジャパン。いや、ドクトルジャパン。我々は村帽子郊外の村で
石川信光さんの治療を受けたことがあるという人に会うことができました。信光さんはアチェ語の通訳兼助手を連れて自転車で村へと通ってきていたそうです。お名前と年齢を教えてください。 Jadi Pak Nerong Pegah Wujud, bapaknya So Padu Mumuika. Umur lon. Nyo. 75. Juga saya. 75. Nan Bapak? Muhammad Aliさんです。こちらの出身ですか？ Lahir di Melabo. Lahir Melabo. Lahir di Melabo goyang. ここの間di Melabo ですね。石川さんに会ったことはあるんでしょうか？ Natong merompok ngon Dato Jepangnya, isi kawannya. Dulu awal lah. Awal ini kebeli. Merompok tapi. Ya, itu semua ada. ああ、そうですか。 Biasa tamang benong sunti orang. しょっちゅうって言ったらおかしいんですけども、毎週かなに来て訪れて、毎日じゃない、毎週ぐらいやってきて、病人を見ては注射したい。信光さんが亡くなったのは1964年12月26日。まだ48歳の若さでした。石川。26 26 meninggal 26 12 64 his mother. 信光さんは村坊出身で17歳年下のアニサさんと結婚し4人の子を残しました。亡くなった時イスマイルさんは7歳、イスカンダルさんはまだ2歳でした。そのイスカンダルさんの娘マウリダ・ラフマは1997年生まれの21歳。村坊を離れアチェ州の州都バンダーチェの大学に通っています。高校に通う妹と共におじさんの家で暮らしながらいつか日本へ行きたいと思っていました。あ、なんかちゃんとやってるっぽい。あ、これは何だろう。これはジャパン。Ini apa nama? Itu kayak sticky note kayak itu maksudnya. I also learning hiragana by myself. Minna no nihongo. Minna no nihongo. I also buying this dictionary. And this is also the Kainushini. Ya, Kainushini. Shikara. Shikara. Rete. So good. What's the meaning? I don't know. Robaga. Robaga nike. Ke. Nige dashimashita. いいね、バグ。Yeah, but I don't know the meaning. I just read what the meaning. Fly. Yeah. Yes. Go to Japan. Fly. Yeah, Japan. Let's see. Bye bye. Come on. Kak, apa benar kalau musim salju sawahnya tertutup salju ya? Ya iyalah, kalau musim salju karena itu musim dingin, salju turun, jadi semuanya tertutup oleh salju. Maupun itu sawah,
rumah, stasiun, lapangan, sekolah, semuanya tertutup salju, putih dan sangat cantik. Nama saya Rahma. Saya orang Indonesia. Tapi kakek saya asli orang Jepang. Dokter Jepang panggilannya. Tahun depan, di waktu musim bunga sakura, saya berencana untuk pergi ke Jepang. Matahari pada wajah air yang keemasan. Ini adalah ayah saya. Beliau bernama Pak Iskandar. Beliau adalah ahli holistik dan herbalis. Beliau merupakan salah satu orang yang menginspirasi saya untuk berprestasi. Pak, Ama ada pertanyaan satu lagi nih. Kok kakek kita nggak pulang ke negaranya langsung setelah selesai bertugas, malahan lebih memilih untuk menetap di Melabuh? Apa alasannya? Pernah tuh bapak dengar dari nenek, dia bilang tuh karena alam Aceh ini begitu berkesan. Karena waktu kejadian dia waktu enggak kembali kan dengan kawan-kawannya gitu. Akhirnya karena dia sempat ditahan di Aceh waktu saat melarikan diri itu gitu oleh DITI itu gitu. Kemudian kan dibawa ke Banda Aceh, jadi dia lihat kehidupan di Aceh ini sangat berkesan, kan dia balik lagi gitu. Mungkin karena juga dia bertemu dengan nenek atau gimana sayangnya, sehingga kehidupannya tambah lebih lagi. Udah berkeluarga di sini, Pak? Udah berkeluarga di sini, sehingga enggak. Dan ini adalah kakek nenek saya. Kakek saya bernama Nobubitsu Ishikawa. Dan nenek saya bernama Hajah Anisah. Dan ini adalah paman dan bibi saya saat masih kecil dulu. Salah ini Kazumi. Kalau nggak salah ya. Moshi machigatte nakatta. Kazumi cewek, kirain cowok. Dia cuma satu laki. Ini aki perempuan juga. Ini paman saya. Beliau bernama Pak Ismail. Beliau merupakan mantan lurah Melabuh dan sudah 20 tahun menjabat. Memang yang dicot selama ini kebetulan lupa pula saya namanya. Tadi beliau kebetulan adik juga berobat ke beliau. Beliau tahu bahwa ini anak dokter Jepang. Malah beliau masak nasi lagi, kasih makan, begitulah kira-kira. Karena mungkin mengingat jasa orang tua. Kalau orang tua kami dulu, kalau pergi mengobati orang-orang yang sakit di kampung itu, kalau ada uang boleh, tidak ada uang pun tidak ada apa-apa. Pokoknya kasih obat dulu. Nah, begitu. Begitulah anunya. Mita pasien yang natom berubat ngon Dr. Ishikawa yang ditahu oleh awak Aceh Dr. Jepang kan. Ya. Dulu awal kau juga. Mumpok tapi. Ya itu mati. Oh. Biasa tamong geno sunti orang. Betul Pak, Dr. Jepangnya ijak gampung-gampung ngon Getangin. Ya. Gedangin dulu. Nah, gedangin. Anda curiga bapaknya kubur awak Jepangnya ni buat orang Aceh di pedalaman Aceh. Apa anak ibu aja Jepang, anak terfikir lagi yang arti orangnya Pak? Anak. Nah, tapi hanya Jepang yang tunti ilah, gotak kayaknya. Got.
Dia pupat orang tegak-tegaknya bak Jepang ban. Pulih mendung ke nong bak Jepang pulih mendung. Kon tipu mendung apa le pulih. Nyo Dr. Jepangnya waktu pompon sebagai serdadu Jepang nah tu bapak. Hana. Siranais. Nah terkejut bapak kan tupu Dr. Jepangnya tentara Jepang. Ilah ada terkejut. Iya. Biku di mesti naik. Wow, sugoi. Please take the picture. Very beautiful. Beautiful sight. How do you think after riding a bike like your father rode? I think first is very tired. This is take about my father. The perspective from me. I think my father is very strong person. Yeah, and very kind person because with this riding bicycle about the hundreds kilometer away in road, and he helped the patient. I think he is very brave and very helpful to another people. Apa yang kamu akan buat di Jepang? Adakah yang menunggu saya di Jepang? Apa yang terjadi bila keluarga di Jepang tidak mengakuinya? Ada juga yang menduga seperti ini. Tapi harus dicoba dulu, barulah ini saya yang sebenarnya. Kejadian seperti apa ya yang menunggu saya di Jepang? Kakekku, kakekku, pahlawanku. Kakekku, kakekku, pahlawanku. Isumo anata watashi no kokoro no naka ni iru kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, salam dari Tokyo, Jepang. Sekarang sudah ada di taman yang sangat indah. Hamparan salju pun membentang. Pesisir pantai menyimpankan sejuta cerita. Ku tak tahu akan semua. Jalanan akan dirimu dan kakekku, kakekku, pahlawanku. Kakekku, kakekku, pahlawanku. Semangat dirimu akan ku ikuti. Kakekku, kakekku, pahlawanku. Bakar-bakar video. Enak. Ah, そうですね。楽しみですね。
か名残惜しいけど。 Jadi orang tuanya dulu Di Tahu. yang hidup di sini. 私たちの住まい。お父さんここに泊まった。 Teman juga rumahnya kan di sini. Jadi waktu itu ayah itu ayah sampai sini. Tinggal di sini. Nanti Rahma kembali lagi suatu saat nanti. Nihon ni modoru. Setelah belajar bahasa Jepang, Nihongo benkyou shitara mata modorimasu. Samui kyo. Samui風がないよ。 さんだっちゃん生まれたのはこの上の屋敷でにくず屋根のうちで昔はみんなくず屋根だったんで雪降り積もるあなたの生まれ故郷私はお父さんとが来た時にここでまだこのお店をやってたのでその時にお茶を飲んで。 ここがあっちゃう。はい、そうです。食べてます。大丈夫です。どうもどうも、しばらくです。しばらくいた。なるほど。お父さん。はい。しばらくです。初めまして。 じゃあ、sudah lama nggak ketemu. Dengar, ikutin aja. Jadi beliau. 私とあなたといとこですよね。Saya このまま bilang aja saya. このまま消えるの非常に惜しいです。でも必ず会いに行きます。 Dulu, sepupu ini anaknya Profesor Hideo Niwayama. Niwayama. Hajimemashite. We are very glad. Your daughter, your daughter だっけ Your daughter has visited. でもね、少し似てるよね、お父様にね。見る。Kakek punya kakak. Ini anaknya kakeknya kakak. Ini sepupu Pak Is nih, sepupu Pak Is nih. Ini yang mukanya paling mirip sama kakek kita, sama bapaknya Pak Is. Ini mukanya paling mirip sama kakek. Oh, genki desu ka? Oh, genki desu ka? Hai, genki desu. Sehat. これもう前に亡くなってますが、喜んでると思いますね。はい。 Kakaknya Pak Nobumitsu. Ini kakaknya Pak. Ini Nebiu だね。置いてある。大丈夫。大丈夫です、大丈夫です。奥さんが怒る。 Karena ketemu sepupu jadi agak marah kok. Excited. すごいワクワクしてます。すごい嬉しいです。 ちゃんとね、証拠写真残しておかないとね。今朝ね、桐生から出てきてくれたから。2時間ぐらいで。
2020年1月、再びアチェを訪れた私は、3年計画で進めてきたアートプロジェクトを終わらせる準備に取り掛かっていました。この数年間、1年のうち1ヶ月半ほどをアチェで過ごしてきました。それも今回で終わるのかと思った時、私はいつしかもう見慣れたものになってしまっていたこの朝の喧騒、ゆっくりと時間の流れるワルンコピー、辛い食べ物と甘いコーヒー、猫、ベチャ、陽気な人々、そうしたもの一つ一つをもう一度新鮮な気持ちで捉え直そうとしていました。私はいつしか戦争が終わって日本に帰ることになった日本兵と自分とを重ねていました。その時彼らは一体何を思ったのだろうかと。Jadi agak kurang berkomunikasi juga dari hal itu ya gitu. Kalau orang ini kalau misalnya ada orang yang nikah atau ada turun tanah atau maksudnya ada kalau turun tanah tuh kayak anak kecil lahir ada pestanya, anak bayi lahir ada pestanya, akikah. Kalau di sana nggak ada gitu ya? Ada kita mah di sana nggak ada akikah. Di sini banyak perayaan ya. Banyak perayaan. Di sini banyak perayaan yang mengakrabkan keluarga. Ya. Aceh juga, kazoku no kizuna mo to. Bukan di Aceh aja sih, Indonesia. Matsuri toka gishiki toka, akachan ga umareta toki umarete kara gishiki mo atte, kazoku minna. Banyak undangan-undangan, kondangan. Nihon wa yappari toin kazoku o yonde, wazawaza yonde 何かの家族の儀式に参加させることはあまりないですよね。昔はあったんですよ。それがだんだんこう都市化というか近代化が進んでなくなってしまった。それが問題だと私は思っています。Ya, sama di Jepang juga dulu memang ada namanya perayaan-perayaan yang melibatkan keluarga ya. Tapi sekarang gara-gara modernisasi terus orang-orangnya juga mereka udah mulai pada pindah ke kota. Terkabang. Can I ask? But I apologize before I ask. I'm sorry before I ask to you. Do you close with your family? Do you close with your family? Close? Do you close with your family? Near. Coba bang, boleh nggak tanya gini Pak Kadoki? Maaf nggak sopan, tapi kalau dari sisi Pak Kadoki sendiri dia tuh deket nggak sama keluarganya? Kazoku, ya pada kazokuの話なんですけど、門脇さんの家族も親戚とかやっぱり仲良くですか？それともやっぱり彼女が見た日本の家族っていうのがやっぱり初めて見たのイメージなので、一般に日本人の家族って仲いい人もいれば仲も良くない人もいるんですが、私のことを言うと私は自分の父親母親と、30年会っていません。父親と母親30年。門脇さんが。Jadi門脇さん sudah 30 tahun tidak bertemu dengan ayah dan ibu. Kalian masih hidup? Cici yang Hawaii Om ada. 生きてます。 30 tahun? Kok nggak sanggup kali? なぜそんなに30年間ぐらいですか？私が結婚するときに、お父さんがその人と結婚してはいけないって言ったので、喧嘩になって、なら出て行きなさいと言われて、それから会っていません。Iya. Jadi ayahnya itu tidak menyetujui pernikahan dia, Bapak Kadoki dengan istrinya. Jadi
suka dengan perempuan itu, udah kamu keluar dari rumah ini. Pas ke Jepang kami kok nggak ketemu keluarga Pak Kadoshi, Istrinya gitu. yang istri dan keluarga kami. まあやっぱり日本に行った時に本当は門脇さんの家族にも見てみたいなと。そうね。But we are now go to my uncle's house. Uncle's house? Okay. でしょう私も同じ星を見てる話しかけてみて答えてくれるから悲しまないできっと大丈夫 Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. 満天の空を眺めればきらめく星が話してるあなたと同じ星を見て話しかけてみて答えてくれるからわからないできっと大丈インドネシアでどんなことをしていたのかとか、私たちは手を尽くして調べましたが、ほとんど分かりませんでした。 Dan salah satu hal yang paling mengecewakan adalah dengan segala cara kami menggali informasi, menggali sejarah apa dan bagaimana perjalanan kakeknya sampai datang ke Asia Pasifik, ke Aceh khususnya, dan kenapa ia memilih tinggal. Kita mencari akar sejarah itu, tetapi tidak dapat kami lengkapi sejarahnya. 実は石川国さんのように、戦争の後インドネシアに起こった日本の方は、1000人に上ると、言われています。 Jadi secara tidak diketahui oleh publik, ternyata banyak sekali saudara-saudara Jepang, tentara-tentara Jepang yang pada saat Perang Dunia Kedua memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan tidak pulang ke negaranya. Jumlah mereka mencapai kurang lebih 1.000 orang. Ini adalah pohon silsilah yang kami rangkum berdasarkan keluarga Rahma yang kami dapat di lapangan, kami dapat dalam catatan-catatan sejarah dan di catatan sipil negara kami. これがラフマさんです。 Ini Rahma. で、お父さんのイスカンダーさん。 Itu bapaknya. で、お兄さんのイスマイルさん。 Itu pamannya Ismail. で、おじいさんの石川信光さん。 Dan Ishikawa Nobumitsu sendiri. で、石川信光さんはアニサさんと結婚してイスラム教徒になり、ブラボーに残ったということが分かっています。 Dan secara catatan sejarah terbukti Ishikawa Nobumitsu masuk Islam dan menikah dengan ibu Anissa. で、石川信光さんの子孫は今ここにはちょっとしか書いてありませんが、たくさん、お子さん、お孫さん、ひ孫が生まれて、大変繁栄しているとお聞きしています。 Dan memang di dalam pohon silsilah ini tidak digambarkan
kurang lebih ada 19 sekarang cucu-cucunya. Jadi memang alhamdulillah diberkati dengan keturunan yang ramai. 皆さんは、インドネシアに残った日本兵のことは知っていましたか？ Satu pertanyaan dari kami, apakah rekan-rekan pernah mendengar kisah atau cerita tentang tentara Jepang yang tetap tinggal di Indonesia untuk menolak pulang ke Jepang? Pernah dengar? Yang pernah dengar katakan. 実はラクマさん、親戚ね、ラクマさんが来る前に、訪問しました。で、ラクマさんが来るのに、正月許可を得るためにラクマさんの家族に会いに行きました。すると、残念ながら最初は2家族ぐらいが、会いたくないとは言わなかったけど、どうしても会わなきゃいけないのみたいな、ちょっと気が進まないみたいな話をされました。 Jadi tadi kan di kisah awal telah kami perkenalkan tentang perjalanan bagaimana Rahma ke Jepang dan jumpa dengan keluarganya. Ini saya mau bocorkan sedikit kenyataan. Pada saat kami meminta izin bahwasannya ada keturunan kamu dari Aceh yang ingin menjumpai keluarga Ishikawa di Jepang, kami minta izin dan waktu agar anda bisa jumpa dengan salah satu cucu dari Ishikawa. Apa yang dijawab orang Jepang? Apakah harus kami jumpa dengan dia? Apakah tidak bisa tidak kami jumpa dengan dia? Jadi ada semacam ketidakpedulian. Itu kan cucunya kakek kami, itu kan anaknya abang-abang kami, itu kan putrinya dari Sipolan, tidak ada sangkut paut langsung dengan kami. Tapi coba lihat di Melabu, walaupun cucu, walaupun saudara, bahkan mungkin tetangga saja kalau kenal begitu pedulinya kan. 私は同じ日本人としてとても恥ずかしいと思いました。 Jadi saya sebagai orang Jepang merasa sangat malu dengan mengalami pengalaman seperti itu. ところがラグマさんが実際に訪問すると、そう思っていた家族も、ラグマさんによって、心が柔らかい。 Tapi terjadi suatu keajaiban dengan menjumpai Rahma, mungkin semacam getaran atau kekuatan baik yang dibawa dari tanah ini ke Jepang mempengaruhi orang-orang di sana sehingga rasa menghindar atau rasa ketidakingginan tahuan apa dan bagaimana salah satu keturunannya hidup di Aceh jadi terbalik menjadi perasaan ingin tahu dan perasaan oh ini juga saudara dari kami. ただ私は恥ずかしいとさっき言いましたが、実は先日ラグマさんね、じゃあ門脇さんの家族はどうなんですかと言われました。 Dan secara tidak langsung dan Rahma yang bertanya ke Pak Kadwaki, jadi Pak Kadwaki kalau keluarga Bapak gimana kalau jadi saya? Apakah nggak mau jumpa juga? 実は私はある事情があって、自分の両親ともう30年も会っていません。 Saya sendiri sebenarnya karena satu dan lain hal tidak jumpa lagi dengan ayah saya selama 30 tahun lebih. そのじゃあ石川さんからの私へのメッセージは何なんだろう考えたとき、自分の家族のことを考えろということじゃないかと私は思いました。 Jadi saya dapat pembelajaran yang sangat berharga dalam menceritakan kisah ini. Kenapa? Kisah orang lain yang kisah keluarga si A nggak mau jumpa dengan cucunya, dengan darah dagingnya. Sementara saya sendiri saya nggak jumpa sama ayah kandung saya selama 30 tahun lebih. Jadi saya tidak punya hak untuk menilai orang lain seperti apa. Jadi ini juga mungkin satu langkah perjumpaan yang dapat pembelajaran buat saya dan saya telah berniat bila saya pulang nanti saya jumpai ayah saya. Terima kasih. Benar sekali. Kalau dari perspektif saya, kakek saya memang mungkin karena jatuh cinta sama orang Aceh, datang ke sini.
Tapi ternyata selama kakek saya masih hidup sering mengirim surat mengenai keluarganya beserta foto-foto keluarga kami. Contohnya seperti ini. Ini foto bukan kami temukan di Aceh, tapi kami temukan saat di Jepang, di rumah saudara-saudara tadi yang di Jepang. Berarti saudara saya itu masih menyimpan dokumentasi atau kenang-kenangan dari kakek saya, walaupun kakek saya sebagai anak dari keluarga itu jauh di Indonesia. Dan juga mengenai mengobati orang sakit. Jadi Pak Madawaki, saya dan seluruh Aceh Japan Art Consortium mencari sejarah tentang kakek saya yang katanya seorang sedang, tapi tidak dapat satupun informasi atau file yang menunjukkan bahwa kakek saya itu tentara. Namun setelah diselidiki di museum, di catatan sipil Jepang, ternyata kakek saya itu datang ke Indonesia itu sebagai tenaga medis untuk para serdadu. Jadi beliau tidak langsung berperan yang di depan, namun beliau yang mengobati serdadu-serdadu dan juga mengobati orang-orang Indonesia yang sakit lainnya. Dan juga kalau saya meneliti lagi tentang karakteristik kakek saya, beliau itu benar-benar melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Karena beliau mengobati orang, bahkan kenapa tadi saya di video naik sepeda itu mereview atau saya menceritakan seperti itulah kakek saya dahulu dari suatu desa ke desa yang lain jauh-jauh kilometer, bahkan perjalanannya itu berjam atau memakan hari hanya untuk mengobati orang. Itulah mungkin rasa kemanusiaan kakek saya sebagai seorang dokter. Dan karena itulah mungkin kakek saya begitu dihormati oleh rakyat Aceh, khususnya orang Labu. Apabila ditanya oleh misalnya saya ketemu sama orang Labu, kok Rahma minta jepit makanya orang Jepang lah, orang mereka orang Jepang lah gitu kan. Rahma misalnya menjawab, ya kakek saya orang Jepang dulu dokter. Oh iya kamu anak ini ya, cucunya ini ya. Kakek kamu tuh sangat luar biasa dulu untuk masyarakat Labu, karena mengobati orang-orang Labu dengan secara gratis. Ya. Itulah, jadi mungkin itu salah satu motivasi saya dan inspirasi saya untuk maju. Ya, mungkin kalian juga bisa maju dan dapatkan inspirasi dari semangat kakek saya dan juga mungkin semangat saya sendiri untuk mencari keluarga di sana. Benar sekali. Jadi Pak Madawaki saat mencari tentang keluarga saya di sana, beliau sempat bilang mungkin saja keluarga yang di Jepang itu nggak mau menerima kamu gitu kan. Namun ternyata pas saya sampai ke sana, mereka itu menunggu-nunggu kedatangan
pemakamannya sendiri-sendiri berdasarkan klan itu. Dan saya dibawa situ inilah leluhur kamu. Kemudian mereka juga memberi banyak omiyagi oleh-oleh untuk saya dan menyuruh saya tinggal sebulan di sana. Namun apa dikata saat itu saya masih menyusun skripsi saya, jadi saya harus balik lagi ke Indonesia dan mungkin ada lain waktu saya balik ke sana lagi. Dan pastinya keluarga saya juga akan pergi ke sini untuk berkunjung karena sudah ada kembali komunikasinya, kontaknya sudah ada, jadi mereka akan berkunjung ke sini. Oke, Dima, terima kasih. Kalau saya lihat memang saya sudah puas dengan perjuangan yang Bapak berikan terhadap saya dan anak gitu. Kemudian juga mengenai mencari data tentang siapa bapak saya sebenarnya kan gitu. Jelas. Saya juga sudah menduga dari awal, pas pada akhirnya akan nggak dapat datanya gitu. Karena juga untuk kita di sini sedikit juga dari informasi ibu, ya kan? Gitu. Menurut Bapak, dilahirkan sebagai pewaris daripada keluarga Nomitsu itu sendiri, punya kandungan makna seperti apa ya Pak? Ya, saya di dalam hati merasa bersyukur juga karena walaupun orang tua saya berasal dari Jepang, ya kan, yang pada akhirnya bertahan di Indonesia tidak kembali ke Jepang, itu membuktikan bahwasanya dia benar-benar menjadi orang Indonesia asli, sehingga dan hubungan pun persaudaraan dengan Jepang pun berlangsung terus, gitu, sehingga tidak membuat kami terpisah. Selama ini sebenarnya sebelum mereka berdua datang yang orang Jepang, banyak orang Jepang lain yang tertarik, bahkan juga sampai minta-minta ke keluarga dokumen-dokumen itu kan, diminta persis sama kayak mereka, tapi nggak ada kejelasan. Yang ada kejelasan cuma Kakak Doaki dan Pak Watanabe gitu. Kakekku, kakekku, pahlawanku. Kakekku, kakekku, pahlawanku. Isumo anata watashi no kokoro no naka ni iru kara.
Kisahmu di setiap masa depan, Sakura hana saki, yuki furi sumoru, anata no umare kogyo. Watashi wa kyou mo todokanu tegami, machi suzukeru yo.